Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang bagian dari mengaktifkan kodam benda bertuah, saudaraku. Karena kan banyak saudara-saudara kita itu yang mendapatkan benda bertuah dari alam. Termasuk pengembunan benda bertuah ya saudaraku, itu dulu pernah juga saya buatkan edukasinya. Benda bertuah itu diembunkan itu karena biar supaya power dari batunya itu lebih bagus, saudaraku. Itu ya masuknya bagian dari pengaktifan kodam itu. Namun kalau pengaktifan kodam itu sendiri kan menggunakan ilmu, saudaraku. Dan itu kalau kepengen bisa ya harus belajar, saudaraku. Tanpa belajar itu tidak bisa. Karena untuk mengaktifkan kodam itu tadi ada ilmunya. Seperti itu, saudaraku. Kalau kepengen bisa ya harus belajar ilmunya. Dan ada sebagian orang juga itu yang bertanya, itu dulu saya pernah dikasih amalan-amalan, Gus. Gak bisa, saudaraku, kalau cuma pakai amalan. Amalan itu tidak bisa. Yang jelas kalau mengaktifkan kodam itu ada ilmunya. Namun kalau sekedar amalan itu bagian dari ritual itu sendiri, saudaraku, ritual pengaktifan kodam, namun belum bisa aktif. Contoh seperti pengembunan, saudaraku, benda bertuah. Benda bertuah itu dulu kan saya pernah ngasih edukasinya. Kalau kepengen bagus itu benda bertuahnya itu bisa diembunkan, saudaraku, sore gitu kan. Diembunkan. Itu kita baca wasilah dulu ke Nabi besar kita Muhammad Syekh Abdul Qadir. Dan di tempat benda bertuah yang kita temukan, saudaraku, itu dibacakan wasilahnya. Setelah itu kan baru diembunkan satu malam, saudaraku, ya. Paginya bisa diambil. Itu sebenarnya bagian dari ritual pengaktifan, saudaraku. Itu belum bisa disebut pengaktifan benda bertuah. Ya nggak ada bedanya kalau muntabsi dari Sulawesi, saudaraku. Muntabsi dari Sulawesi itu kan ada yang direndam sama air kelapa hijau agar supaya memperkuat energinya. Itu sebenarnya bukan bagian dari bahasanya itu untuk mengaktifkan kodam, namun itu bagian dari ritualnya, saudaraku. Itu bukan pengaktifan kodam, namun bagian dari ritualnya. Seperti itu, saudaraku. Dan ada juga, saudaraku, yang bertanya itu Badar Bisalonata kalau itu tadi, saudaraku, dijemur. Itu bagaimana ya, Gus? Ya tidak apa-apa, saudaraku. Namun kalau benda bertuah dijemur kan ya, kalau tidak ada niatan atau bagian dari ritual kan ya nggak pas juga. Intinya yang terpenting itu sebenarnya, saudaraku, kalau benda bertuah dari alam itu harus diaktifkan itu tadi, saudaraku. Kita harus punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya harus belajar. Seperti itu. Dan ada juga pertanyaan tentang benda bertuah. Benda bertuah itu ada juga yang katanya
tidak pakai kodam, tanpa isian, tanpa mantra, tanpa pantangan, kan seperti itu. Itu ada saudaraku, dulu sering saya lihat itu di Facebook yang memaharkan katanya benda bertuah itu yang seperti itu. Namun setelah saya lihat barangnya ya barang-barang dari pasar saudaraku, aksesoris biasa itu saudaraku. Masuknya ya batu hias, barang-barang hias. Namun kok itu bisa ditesmoni sama pemaharnya? Ya karena sebenarnya saudaraku yang bisa itu kan pemaharnya saudaraku. Bukan karena benda yang dijual itu tadi, bukan karena benda yang dimaharkan itu tadi. Itu karena orangnya saudaraku. Dan dulu ada saudara kita yang dari Pontianak itu dulu pernah curhat ke WA saya saudaraku, zaman dulu itu. Pernah memahari cincin, waktu itu dimahari itu 1,5 juta saudaraku. Itu sebelum barangnya dikirimkan ditesmoni sama penjualnya itu pakai cutter, disayat-sayat di kulit seperti itu saudaraku. Itu bisa. Namun setelah barangnya sampai itu ya tidak bisa saudaraku, jebol. Dan saya bilang itu kalau dilihat dari segi fisik barangnya juga kan sudah nggak pas karena batu hias saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua itu saudaraku, kalau cuma energi kan dulu sering saya sering saya bilang di video-video saya, kalau mengandalkan cuma energi ngapain kok pakai benda bertuah, wong rokok itu aja ada energinya, kan seperti itu. Kalau orang-orang dahulu saudaraku, kalau soal benda bertuah itu yang diutamakan ya kodamnya itu saudaraku, kodam. Meskipun dari alam kan memang ada saudaraku ya. Benda bertuah itu kalau dari alam saudaraku itu memang ada yang langsung bisa ditesmoni anti tembak. Namun itu juga kalau ditesmoni sekali bisa, 2 kali, kadang bisa sampai 3 kali paling mentok saudaraku, itu paling habis itu rata-rata jebol saudaraku. Karena apa ya? Karena bendanya belum aktif. Itu sebenarnya bukan karena energi atau powernya itu tadi saudaraku. Memang batunya itu di alamnya saudaraku itu memang ditempati kodam itu saudaraku. Memang ditempati. Itu yang harus dipahami ya saudaraku ya. Biar saudaraku itu cerdas, jangan sampai dibodohin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab saudaraku. Karena benda bertuah, barang peninggalan asli ori itu, di samping dari bendanya itu, dari barangnya itu, dari bahannya itu juga sudah bagus, punya energi yang sangat kuat itu tadi. Karena apa? Karena barangnya bagus saudaraku. Itu dari fisik itu sudah bagus, dan memang itu ada kodamnya, berkodam. Dan memang sebagian orang-orang dulu itu kan ahli tirakat ya saudaraku ya, dikombinasi dengan ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kasepuan, dan akhirnya menjadi benda bertuah yang memang sangat-sangat istimewa dan sangat bagus sekali. Dan ya bisa sampai kita jumpai sampai sekarang saudaraku, karena barang-barang orang dahulu itu kan sudah bahasanya ratusan tahun itu sampai sekarang kan masih bagus saudaraku, kalau barangnya benar. Namun kalau benda bertuah yang itu tadi katanya tanpa kodam, tanpa isian, ya tidak ada apa-apanya saudaraku, itu kan maksudnya barang kosong saudaraku yang dijual itu maksudnya barang kosong saudaraku, seperti itu. Intinya saudaraku ya, kalau saya membuatkan edukasi disimak baik-baik saudaraku, minimal bisa dipakai buat menambah wawasan pengetahuan saudaraku, seperti itu. Karena apa ya? Karena sebenarnya saya
bikin channel YouTube itu kan ya untuk menambah wawasan buat saudara-saudaraku sekalian. Karena ya dulu itu saya kan sering saudaraku ya lihat-lihat banyak saudara-saudara kita itu kepengen benda bertuah namun mendapatkan benda bertuah yang tidak pas karena yaitu tadi barangnya kosong, barangnya yang palsu lah dan sebagainya. Itu saya akhirnya nggak tega, akhirnya saya ya berpikir bikin channel YouTube, membuatkan edukasi buat saudara-saudara kita yang awam supaya paham. Contoh saudaraku ini kan ada 2 muntabsi. Ini yang satu warnanya hitam saudaraku, yang ini agak hitam kecoklat-coklatan. Ada juga itu yang coklat banget saudaraku. Coklat seperti bata itu ada warnanya. Dan kebanyakan orang saudaraku ya, barang peninggalan zaman dahulu itu yang bagus itu warnanya kan hitam legam gitu. Karena apa ya? Karena saking lamanya saudaraku sebenarnya itu dirawat, bahasanya batu itu tua. Dan muntabsi dari Sulawesi juga seperti itu saudaraku, yang hitam legam itu. Apalagi ya besarnya ada sampai sejempol tangan, ya maharnya itu biasanya mahal saudaraku, di atas 5 jutaan. Dan ada juga muntabsi dari Sulawesi yang maharnya itu murah, itu ada juga lah. Kan tergantung itu kualitas barangnya juga saudaraku. Enggak beda sama muntabsi di daerah Pati juga saudaraku. Itu juga banyak kan yang dimaharkan dengan sangat murah itu. Ya karena pertama barangnya belum aktif saudaraku. Enggak mungkin barangnya aktif itu dijual murah, enggak mungkin saudaraku. Karena yang jual itu lebih paham saudaraku. Seperti itu. Dan kalau di Jawa saudaraku ya, muntabsi dari Jawa itu rata-rata yang sering dijumpai ya nempel magnet seperti itu. Namun sebenarnya sih banyak yang tidak nempel magnet. Namun kalau beredaran bahasanya itu dijual belikan itu ya yang nempel magnet. Kalau yang tidak nempel magnet itu biasanya kurang laku saudaraku, karena ya kebanyakan orang taunya kalau badat besi itu kan harus nempel magnet. Beda sama saudara kita yang dari Sulawesi. Di sana itu kalau nempel magnet itu langka sekali saudaraku. Ada 1-2 namun kebanyakan hampir 90% lebih itu tidak menempel magnet muntabsinya. Seperti itu. Namun yang jelas kalau barangnya tuah bawaannya itu sudah bagus saudaraku ya. Itu kalau diaktifkan, setelah aktif tuahnya itu dilipat gandakan dengan ilmu-ilmu, itu akan menjadi lebih bagus lagi. Karena untuk melipat gandakan tuah dari benda bertuah itu sendiri hanya orang-orang tertentu saudaraku, tidak asal orang yang mampu. Karena kalau tidak paham betul ya tidak bisa saudaraku caranya bagaimana, kan itu ada cara-cara tertentu. Seperti itu. Semoga saudaraku lebih paham, kan lebih bahasanya bisa untuk menambah wawasan. Seperti itu saudaraku. Intinya benda bertuah itu yang diutamakan aktif dulu saudaraku. Setelah itu bisa dilipat gandakan tuahnya. Namun kalau benda bertuah belum aktif, yang mengandalkan katanya power energy itu tadi, yang jelas bisa-bisa barangnya itu kalau tidak kosong palsu saudaraku. Karena itu tadi kebanyakan yang bilang seperti itu, yang dijualkan aksesoris batu-batu hias yang tidak bahasanya ada tuahnya, yang ya cuma buat hiasan, tidak bermanfaat sebenarnya sih. Semoga saudaraku paham. Cukup sekian dulu ya saudaraku ya, karena untuk saat-saat ini saya sibuk sekali juga saudaraku, karena kemarin juga sudah
saya itu sahabat sekaligus yang saya anggap seperti saudara itu kemarin itu ya suruh mengisikan dan melipat gandakan benda bertuahnya lagi saudaraku. Itu mungkin bulan puasa baru selesai saudaraku, karena 1 bulan lebih minta tolongnya seperti itu. Ya jelas kalau benda bertuah dilipat gandakan saudaraku, itu meskipun dipakai buat menyeberang lautan, mau ke luar negeri, di mana saja, selama masih di bumi saudaraku, insya Allah hasilnya paten, dan itu sudah terbukti selama saya memamerkan benda bertuah itu. Saudara-saudara kita yang ada di luar negeri itu banyak juga yang membuktikan real nyata saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu ya saudaraku. Salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi.